Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Prayoga Woodworking. Nah, kali ini kita buat kitchen set modelnya Eropa style. Jadi di dalam drawer itu ada anak drawernya lagi. Semua drawer kita punya nest drawer, satu drawer di atas. Masih sama project ini dengan Hapan Plywood Indonesia. Kalau teman-teman mau cek di deskripsi atau bisa langsung ke Instagramnya di hapan_plywood atau di websitenya hapan.co.id. Bahan yang kita pakai masih sama, blok melamin 18 mm, kita finishing dengan HPL. Terus untuk belakangnya kita pakai melamin itu 3 mm dari Hapan juga. Itu bagus banget, teman-teman harus coba juga. Terus untuk kabinet atas itu kita sama, pakai blok melamin yang single face, di finishing HPL juga yang 18 mm. Untuk top table-nya kita pakai solid surface, jadi ini kita pasang solid surface pakai plin 10 cm ke atas. Oke, kita akan buat untuk kabinet atas terlebih dahulu. Ini udah kita potong-potong blok melamin 18 mm nya dan kita buat coakan untuk melamin itu di bagian belakangnya. Untuk melaminto bagian belakang kita pakai dari Hapan juga. Di produk melamintonya itu udah ada stiker Hapan seperti ini. Untuk produk dari Hapan ini seperti plywood, plymin, blockboard, dan blockmin mulai dari 9 mm sampai 18 mm sudah tersedia di seluruh Indonesia. Untuk kualitas plywood dari Hapan ini sudah standar ekspor dari struktur yang padat dan keras, permukaan dan pinggiran yang rata, tingkat efisiensi dan durability bahan yang tinggi, sangat recommended untuk teman-teman coba sebagai bahan furniture. Lanjut kita assembly atau kita rakit untuk kabinet atasnya. Untuk perakitannya teman-teman bisa gunain paku tembak terlebih dahulu atau langsung disekrup seperti ini. Nah, untuk kabinet atas itu kan panjangnya itu sekitar 4 meter kurang. Jadi ini kita bagi-bagi jadi 4 kompartemen. Selanjutnya untuk sekat bagian kabinet ini kita menggunakan blok melamin 18 mm yang double face dari Hapan juga. Nah, untuk kabinet yang lainnya itu kita ada kabinet kaca dan ada kabinet terbukanya atau open space-nya. Nah, untuk open space-nya itu kita tempel HPL terlebih dahulu, jadinya seperti ini. Teman-teman harus amplas polyesternya terlebih dahulu baru bisa ditempel dengan HPL. Supaya pada saat pengeleman HPL menempel dengan sempurna di blok melaminnya tadi. Nah, untuk bagian gantungan belakangnya ini kita pakai plywood 18 mm yang kita potong 45 derajat. Dilem terlebih dahulu baru nanti disekrup pada kabinetnya. Nah, untuk kabinet bagian sudut paling kanan itu dibuat seperti ini. Jadi dia membentuk potongan diagonal untuk bagian depan atau pintu kabinetnya. Kalau kabinetnya udah dipasang HPL dan di edging, lanjut kita pasang untuk pin ambalannya. Pin ambalannya sendiri kita pakai yang fleksibel. Nah, ini kita buat lubang-lubang pada kabinetnya, jadi nanti bisa dipindah ke atas atau ke bawah untuk pin ambalannya. Untuk pin ambalannya itu seperti ini dia. Nah, ini teman-teman bisa cari online aja atau beli di toko furniture. Terus untuk pemasangannya itu tinggal dimasukin aja. Notnya adalah untuk lubangnya itu harus pas dengan besi dari si pin ambalannya.
Selanjutnya kita buat untuk coakan di bagian bawah kabinetnya itu untuk lampu LED-nya. Fungsi dari coakan ini sebagai indirect lamp-nya, jadi bulir dari LED-nya tadi itu nggak langsung kelihatan. Untuk pintu kabinetnya itu kita tempel terlebih dahulu baru dipotong atau dibersihin dengan table saw. Nah, menurut saya cara ini paling rapi dibandingkan dengan cuma di trimmer setelah ditempel HPL. Dengan catatan ukuran pintu dilebihkan terlebih dahulu. Motongnya juga nggak bisa pakai fence karena kalau pakai fence itu kan harus mepet dengan mata pisaunya. Nah, posisi mepet itu yang buat HPL atau polyesternya itu biasanya jadi grepes. Setelah di-edging dengan menggunakan edging PVC, lanjut kita rapikan dengan mata cutter seperti ini. Kalau pintunya udah rapi semua dan udah sesuai dengan ukuran, langsung kita pasang untuk semua engselnya. Kalau untuk pintu kaca seperti ini, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Ini udah dibuat juga untuk cara pembuatannya. Next, kita masuk untuk pembuatan bagian kabinet bawahnya. Nah, ini untuk kabinet bawah yang bagian kompornya. Untuk perakitannya sih sama aja seperti merakit kabinet pada umumnya. Yang ngebedain itu mungkin dari ukuran dan susunan kompartemennya. Selebihnya sih sama aja. Untuk top bagian kabinet atasnya ini kita pakai plywood Hapan Max yang 15 mm. Hapan Max ini tipenya hardwood atau keruing Kalimantan, jadi ini pas banget untuk top table. Selanjutnya ini kita pasang rel laci untuk drawer dari drawer botolnya. Untuk project ini rel lacinya itu kita menggunakan rel laci yang full extension. Di sebelah rak botol itu kita pasang rel gantung untuk kain lap atau handuk. Nah, ini teman-teman bisa cari di IKEA. Jadi disesuaikan kabinetnya itu dengan ukuran dari produknya. Next, untuk laci-lacinya atau drawernya kita pasang untuk relnya juga. Rel yang kita pakai ini panjangnya 50 cm. Karena ini konsepnya model Eropa gitu, jadi setiap drawer itu dia punya anak drawer di bagian paling atasnya. Untuk bahan drawernya ini kita pakai blok melamin 18 mm yang single face. Jadi bagian luarnya itu kita lapisin dengan HPL lalu di edging.
Untuk pintu drawernya itu kita pasang di sekrup dari dalam drawernya. Nah, ini kabinet untuk bagian sinknya. Untuk bagian sebelah kanan itu dibuat setengah bodi karena untuk akses pipa atau selang dari dishwashernya nanti. Di sebelah kabinet sink itu dibuat space 64 cm untuk mesin dishwasher atau pencuci piring. Setelah itu lanjut lagi kabinet drawer sampai ke sudut. Tapi untuk top table-nya ini dibuat satu top table dengan kabinet sink. Jadi yang kepisah hanya bagian bawahnya saja, top table-nya itu tetap dibuat nyambung. Oke, halo teman-teman. Jadi kitchen set bawahnya ini udah jadi. Tetap kita pakai blok melamin 18 mm dari Hapan Plywood Indonesia. Teman-teman bisa cek di deskripsi untuk detailnya dari Hapan Plywood Indonesia itu. Nah, ini kita buat untuk drawernya di sini ada nest drawernya. Jadi ada anak drawer di dalam drawer juga. Dia seperti ini. Kalau untuk bawahnya itu single drawer aja. Nah, bagian sini itu kita buat rak botol ini yang 50 cm tingginya. Terus untuk top table-nya sendiri ini kita pakai yang Hapan Max 15 mm. Jadi ini keras banget. Untuk top table itu cocok banget. Durability-nya kuat banget. Dia ini terbuat dari keruing Kalimantan. Ini tipenya itu hardwood ya. Jadi kayu keras dia. Kalau dibandingkan plywood yang biasa itu ini jauh banget kerasnya, dari durability-nya, kepadatannya keras banget pokoknya. Nah, ini Hapan Max, terus sama dari Hapan Plywood juga. Nah, di sini itu ada tempat gasnya. Nanti di sini kita lubangin buat tempat kompornya. Nah, untuk bagian sinknya itu sama seperti biasa. Kita buat dari blok melamin 18 mm juga. Di sini ada pintu. Di sini nanti sinknya kita lubangin juga di tempat. Terus di sini ada space-nya itu buat dishwasher atau pencuci piring, mesin pencuci piring. Kemudian di sini ada drawer juga, drawer untuk penyimpanan, sama ada nest drawernya juga. Jadi modelnya ini kan model-model Eropa gitu. Jadi setiap drawer itu ada drawer lagi di dalamnya gitu. Jadi nggak makan banyak pintu, nggak norak lah. Gitu. Nah, untuk drawernya kali ini itu beda. Kenapa? Karena kita pakai yang single face, yang luarnya itu kita HPL. Kita finishing HPL. Untuk rel lacinya itu kita pakai rel laci yang full extension atau yang biasa, bukan yang slow motion. Untuk pemasangan engsel bifold 180 derajat ini teman-teman bisa cek untuk cara pasangnya di video kanan atas. Jadi sebelah kabinet sudut itu ada kabinet pantry, tempat oven, dan dispenser setinggi 2,4 meter. Cuman video di HP saya itu crash, jadi pembuatannya ini nggak lengkap. Tapi nggak usah khawatir, teman-teman bisa lihat gambar kerjanya di deskripsi. Lanjut untuk pemasangan di lokasi. Nah, ini kita pasang dulu untuk klit gantungan 45 derajatnya. Ini plywood 18 mm. Masuk ke bawah. Oke. Turun. Nah, untuk kabinet atasnya udah kita gantung semua seperti ini. Untuk kabinet bawah, sebelum diposisikan di tempatnya, dibuat lubang dulu atau buat lubang jalur pipanya terlebih dahulu.
Nah, di bagian bawah itu dibuat base atau pijakan pada lantai untuk kabinetnya. Fungsinya ini untuk safety, karena ownernya nggak mau kalau ngepel atau ada air itu masuk-masuk ke bawah kabinetnya. Nah, untuk meja islandnya ini akan kita buatkan video tersendiri setelah video ini. Kalau kabinet bawahnya udah pas semua pada posisinya, next ini tinggal kita pasang untuk top table solid surface-nya. Kalau top table-nya udah selesai, lanjut kita pasang untuk semua laci dan pintu-pintu pada bagian kabinet bawahnya. Nah, ini udah kita pasang semua pintu-pintu dan drawernya, dan hasilnya seperti ini. Waktu beli kipas ini tuh berapa nih teman? Selisih 300 sama ini kan. Ini berapa ini? Ininya? 2,3. Ah, dengan harga price itu 250.000 mana? 2,5 gitu lah. Bisa lah denger. Kipas kata-kata 250.000. Mana ada, makanya kata tadi pemsal dulu. Di itu berapa di Mitra? Oke, gitu aja. Untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya seputar plywood, plymin atau blockmin dari Hapan Plywood Indonesia ini bisa langsung cek di deskripsi atau bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di deskripsi. Nah, untuk produk dari kualitas Hapan Plywood Indonesia ini udah standar ekspor, jadi teman-teman itu dalam penggunaannya bagus banget dan efisien dalam pemotongan karena udah rapi pinggirannya. Segitu dulu video dari saya, semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.